warahmatullahi wabarakatuh. Agama tidak bisa lepas dari dunia pendidikan, termasuk pula di dalamnya, yaitu kurikulum. Agama erat kaitannya dengan keadaan masyarakat yang mempercayainya. Karena kepercayaan masyarakat tersebut, masyarakat memasukkan nilai-nilai agama di dalam segala kehidupan mereka tanpa terkecuali. Dalam pengembangan kurikulum akan semakin populer bila landasan dari segi agamanya sama dengan mayoritas pemeluk agama di daerah di mana sekolah tersebut berada. Oleh karena itu, banyak lembaga pendidikan yang menjadikan agama sebagai pusat dari pengembangan kurikulumnya. Selanjutnya dari landasan filosofis. Adapun yang dimaksud dengan landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Penggunaan filsafat tersebut baik dalam pengembangan kurikulum dalam bentuk program tertulis maupun kurikulum dalam bentuk pelaksanaan atau operasional di sekolah. Yang selanjutnya mengenai landasan yuridis. Landasan yuridis adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum pada dasarnya adalah produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Dengan demikian, landasan yuridis pengembangan kurikulum adalah Undang-Undang 1945 pembukaan alinea 4 dan pasal 31. Peraturan-peraturan perundangan seperti Undang-Undang tentang UU Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Otonomi Daerah dari Menteri Pendidikan, surat keputusan dari Dirjen, peraturan-peraturan daerah, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan mengenai pengembangan kurikulum. Pada dasarnya, pengembangan kurikulum itu adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum itu merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kurikulum itu harus senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun landasan-landasan pengembangan kurikulum itu diantaranya landasan psikologis. Pengembangan kurikulum itu dipengaruhi oleh kondisi psikologis individu yang terlibat di dalamnya, karena apa yang ingin disampaikan menurut peserta didik untuk melakukan perbuatan belajar atau sering disebut proses belajar. Dalam proses pembelajaran juga terjadi interaksi yang bersifat multi arah antara peserta didik dengan pendidik. Pendidik berkenan dengan perilaku manusia sebab melalui pendidikan diharapkan adanya perubahan pribadi menuju kedewasaan, baik fisik, mental atau intelektual, moral maupun sosial. Kurikulum sebagai program pendidikan sudah pasti berkenaan dengan seleksi dan organisasi bahan yang secara ampuh dapat mengubah perilaku manusia. Namun harus diingat pada dasarnya perubahan perilaku pada manusia tidak seluruhnya intervensi dari program pendidikan, tetapi juga sebagai akibat kematangannya dirinya dan faktor lingkungan yang membentuk di luar program pendidikan yang diberikan di sekolah. Nah, yang kedua yaitu landasan sosial budaya. Pada dasarnya itu mendidik dengan baik itu juga harus memahami masyarakat tempat mereka hidup. Oleh karena itu, setiap pembina kurikulum harus senantiasa mempelajari keadaan, perkembangan, kegiatan, dan aspirasi masyarakat. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Ini dapat dimaklumi bahwa pendidikan itu merupakan usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidik bukan hanya untuk pendidikan, namun lebih penting lagi untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat.
Salah satu tujuan dari pendidikan itu adalah untuk mempersiapkan peserta didik hidup di dalam masyarakat. Asumsinya itu bahwa peserta didik itu berasal dari masyarakat, terdidik oleh masyarakat, dan harus kembali ke masyarakat. Ketika peserta didik kembali ke masyarakat, tentu ia harus dibekali dengan sejumlah kompetensi sehingga ia dapat berbakti dan berguna bagi masyarakatnya. Kompetensi yang dimaksud adalah sejumlah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperoleh peserta didik melalui berbagai kegiatan dan belajar tersebut di organisasi dalam pendekatan dan format tertentu yang disebut dengan kurikulum. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Syifaul Ummah di sini akan melanjutkan materi tentang landasan pengembangan kurikulum yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Mas Jeffrey dan Mbak Iin. Yang selanjutnya yaitu landasan empiris pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu implementasi kurikulum yang terlalu menekankan aspek kognitif. Sekarang ini kurikulum yang diterapkan dinilai masih terlalu menekankan pada aspek kognitif, sehingga muncullah permasalahan, terutama permasalahan dalam karakter pada siswa tersebut. Contohnya makin banyaknya tawuran pelajar, kekerasan, dan lain sebagainya seperti itu. Maka kurikulum harus mampu memadukan upaya karakterisasi, terutama nilai-nilai kejujuran para peserta didik. Untuk mencegah permasalahan tadi, kurikulum seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif saja, tetapi juga aspek-aspek yang lainnya seperti aspek afektif dan aspek psikomotorik, terutama dalam hal karakterisasi siswa. Kurikulum seharusnya juga diarahkan untuk membangun kesadaran dan kepedulian generasi muda terhadap lingkungan alam dan menumbuhkan kemampuan untuk merumuskan pemecahan masalah secara kreatif terhadap isu-isu lingkungan dan ketahanan pangan. Jadi pembelajaran itu juga harus dikorelasikan dengan kehidupan sehari-hari, tidak hanya teori-teori saja. Diharapkan kurikulum mampu memadukan antara aspek kognitif tadi, aspek afektif, dan aspek psikomotorik, terutama dalam karakter siswa. Yang selanjutnya yaitu landasan pengetahuan dan teknologi. Sekarang ini kan teknologi semakin maju, sehingga tugas pendidikannya juga semakin kompleks. Karena teknologinya terus berkembang, sehingga memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus selalu diperbarui sesuai dengan perubahan yang terjadi, baik isi maupun prosesnya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian cepat. Yang selanjutnya, perhatian terhadap iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan kurikulum secara langsung adalah dengan menjadikannya isi atau materi pendidikan. Adapun secara tidak langsung adalah dengan pendidikan yang bertujuan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna memecahkan persoalan hidupnya. Jadi kan sekarang ini ipteknya semakin maju. Jadi pendidikan itu diharapkan mampu membekali para siswa ataupun masyarakat untuk melek akan teknologi. Jadi masyarakat atau siswa ini dipersiapkan untuk menghadapi zaman yang serba teknologi ini. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga dapat menambahkan wawasan bagi teman-teman, dan untuk teman-teman semuanya semoga tetap diberikan kesehatan dan masih memiliki semangat dalam menghadapi perkuliahan yang kondisinya seperti sekarang ini. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.